Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di Da'atok. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang baru saja menang di Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional bidang IPS. Sudah hadir bersama kami Kak Nadifa yang baru saja mendapatkan medali emas dan Kak Fajri yang mendapatkan medali perak. Halo. Gimana nih kabar kalian? Udah baik. Gimana nih perasaan kalian setelah menang dari lomba itu? Seneng lah. Seneng campur aduk. Kita mau nanya dikit-dikit, boleh nggak? Boleh. Kalian kan baru aja menang lomba ya? Nah, kalian tuh emang dari dulu suka IPS atau gimana sih? Kalau dari saya itu tiba-tiba. Dari awal kelas 7 saya tuh ada 3 mapel utama yang saya mungkin bisa di mapel tersebut, yaitu ada mapel IPA, MTK, sama IPS. Saya bingung antara 3 mapel ini saya yang paling utama itu yang mana. Terus saya kepilih untuk lomba IPS. Akhirnya sampai sekarang ini saya bisa IPS karena hal itu. Kalau saya dari kelas 7 tuh sebenarnya belum kelihatan ya bakatnya. Cuman gara-gara gurunya mendukung dan menarik banget buat penjelasan. Apalagi pas kelas 8 tuh kan diadain seleksi buat OSN. Alhamdulillahnya kepilih dan malah lanjut sampai OMBN ini. Berarti berawal dari dukung ya? Iya. Nah, menurut kalian tuh apa sih yang paling menarik dari pelajaran IPS? Ya kan IPS tuh kan ada banyak, geografi, ekonomi, sejarah. Mungkin kalau paling menariknya sih geografi seru, kayak IPA, cuman kalau di IPS tuh lebih bahas sama hubungannya sama manusia. Jadi lebih ke sosiologi juga sih. Tapi kalau buat saya yang paling seru tuh kalau disangkutin sama kasus-kasus yang terjadi, apalagi yang lagi booming gitu kan. Kayak misteri-misteri gitu. Iya. Ya hampir sama kayak Nadifa tadi, ya tentang hubungan antara manusia yang ada sosiologinya, geografinya, sejarah, ekonominya, itu juga semuanya menarik. Cuman ya memang pada dasarnya IPS mempelajari tentang hubungan antar manusia, baik sumber dayanya, manusia lain. Di IPS kan banyak bab yang harus dipelajari. Nah, menurut kalian bab yang paling mudah dan paling susah untuk dipelajari itu apa sih? Dari bab yang paling mudah itu dari bab geografi Indonesia. Itu kalau sudah dipelajari itu udah nyangkut di kepala. Udah terjelaskan lah. Kalau dari yang paling sulitnya itu bagian ekonomi, khususnya pajak. Kita bahkan sampai ngulang-ngulang pelajaran pajak berulang kali karena sampai bingungnya. Apalagi peraturan juga bisa berubah-ubah tergantung pemerintahannya. Sama sih. Kira-kira sama kayak tadi. Udah sih sama sih. Oke. Kan beberapa orang tuh ada yang nggak suka IPS karena banyak banget hafalannya, kayak sejarah dan lain-lain. Ada yang lebih suka matematika, ada yang lebih suka IPA. Nah, ada nggak sih tips khusus untuk belajar IPS? Yang paling penting sih baca, karena emang bacaannya banyak banget. Tapi kita tuh nggak harus hafal kok. Yang penting kamu tuh paham dan bisa jelasin sampai orang itu paham apa penjelasanmu gitu. Jadi emang IPS tuh nggak butuh yang menghafalin itu. Yang penting kamu paham aja. Sama sering-sering ngulang aja sih. Juga sama, tapi tambahannya itu kalau belajar IPS, saran saya itu cari referensi buku itu banyak. Jangan cuma terfokus pada satu buku, karena setiap buku itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Bahkan guru-guru itu bisa berbeda pendapat. Maka saran saya itu cari banyak sumbernya lah, buku-buku. Jadi kayak nggak cuma satu orang tapi ada beberapa orang gitu cari pendapatnya. Ya. Sekarang kita mau ngomongin OMBN ya. Momen yang paling memorable selama bimbingan dan lomba itu apa aja? Sejujurnya ya, yang momen paling memorable itu ketika sekolah sepi itu ada bimbingannya. Itu sekolah sepi. Ketika sekolah sepi, tenang, dan nggak ada banyak orang lah. Itu sepi banget, itu kayak tenang. Sama ada tempat belajar privasinya sendiri lah.
Paling memorable tuh pas ketemu soal, cuman kita tuh nggak bisa ngerjain. Jadi emang kita harus nyari terus, apalagi kalau ekonomi. Tuh ngitungnya tuh emang kalau dari sumber ini ke sumber ini tuh udah beda cara. Nanti kalau sama gurunya udah beda cara lagi. Jadi emang harus ekstra lah buat nyarinya. Cuman yang seru tuh itu. Oh, jadi kayak tantangan gitu ya? Iya. Terus jadi memori. Oke. Boleh diceritakan nih tahapan yang kalian lalui hingga ke babak final? Kan ada beberapa seleksi kabupaten, wilayah, terus habis itu baru ke provinsi. Kalau buat seleksi pas kabupaten itu alhamdulillahnya mudah. Cuman kalau buat saya pribadi ya, itu kayak downgrade gitu buat saya. Apalagi habis menang OSN kemarin kan, jadi turun aja prestasinya. Apalagi pas tingkat provinsi itu juga turun lagi, makin turun. Tapi alhamdulillahnya masih masuk ke nasional. Tapi kagetnya pas di nasional malah kayak gitu. Alhamdulillah sih. Kayak gitu tuh maksudnya susah gitu kah soalnya? Atau gimana? Kalau pas seleksi tahap 2 yang provinsi, Ya. itu soalnya kan pilgan, tapi susah. Daripada yang di nasional, tapi esai lebih gampang ya di nasional. Tapi berarti itu kalau seleksi wilayah sama kabupaten itu gak ada esai kan? Mesti kayak pilihan ganda semua? Pilihan ganda tapi HOTS. Kira-kira tuh berapa soal itu? 30. Walaupun 30 bisa dibilang itu materinya anak SMA. Bahkan kita belum pernah tahu itu materi apa tapi udah dikeluarin gitu. Oke, dari kabupaten emang soalnya emang mudah tapi gampang-gampang menjebak lah kalau kata saya. Gampang-gampang menjebak. Provinsi juga sama, gampang-gampang menjebak. Bahkan provinsi itu juga dinilai soalnya itu tinggi-tinggi semua anak SMA setaranya. Nah, terus di nasional itu sebenarnya soalnya itu gampang, cuman isai. Jadi kayak menjelasinnya di otak sama di tulisan itu beda. Kayak nggak bisa ngungkapin di otak sama di tulisan tuh beda, terus nggak bisa ngungkapin gitu. Ya, kayak gitu. Kalau boleh tahu itu waktu seleksi kabupaten, wilayah, provinsi itu waktunya berapa kira-kira? Waktunya sekitar 1 jam. 1 jam. Semuanya? Iya. Tapi kalau yang nasional itu masih dibagi lagi. Jadi 2 tahap tapi per tahapnya 1 jam. Gitu. Menurut kalian momen paling memorable di babak final itu apa aja? Momen paling memorable itu ketemu banyak orang yang berbeda-beda daerah. Itu saya juga sedikit mempelajari lah bahasanya dari daerah-daerah tersebut, adatnya, kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang saya lihat sendiri sama yang saya dengar. Kalau ketemu orang baru sih udah pasti ya. Tapi pas masuk ruangannya tuh, wah suasananya beda nih, nggak pernah ngerasain. Apalagi tuh yang setingkat nasional gitu. Kemarin juga ketemu temen, sampai tukeran sosmed juga. Ya nambah jaringan, tapi cuma dikit sih. Ya pokoknya seru lah, apalagi didukung sama sekolahan. Iya. Yang paling penting tuh lomba didukung sama sekolahan. Iya. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang akan berprestasi seperti kalian, kayak suka IPS dan lain-lain? Boleh lihat kamera. Sebenarnya bakat tuh nggak cuma di akademik aja. Kita tuh nggak dituntut buat sempurna. Cuman jadilah yang terbaik tapi versi dirimu sendiri. Kalian tuh nggak harus muasin semua orang. Cuman yang penting kalian tuh lebih baik daripada sebelumnya, gitu ya. Dan tetap berusaha walaupun banyak orang yang nggak dukung, tapi tetap yakin kalau apa yang kalian lakuin tuh pasti berguna buat kalian, apalagi buat orang lain. Semangat ya. Seperti yang dikatakan Nadifa itu, kecerdasan manusia itu pasti berbeda-beda. Ada yang pintar dalam akademiknya, ada yang pintar dalam olahraganya, ada yang pintar dalam seninya. Itu bakat orang berbeda-beda. Jadi saran saya, kembangkanlah bakat-bakat yang kalian minati. Tapi yang lain juga perlu dipelajari. Meskipun tujuan utama dari itu bakat utama kalian yang harus kalian pelajari. Oke, terima kasih Kak Nadima, Kak Faji atas waktunya. Oke. Sekian obrolan dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.